Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS. Sebelumnya, perkenalkan saya Adila Fiki Amalia dengan NIM 126 205 211 004. Langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran IPS MISD. Pendekatan pembelajaran adalah langkah awal mengelola proses kegiatan belajar dan mendapat reaksi dari siswa. Nah, pendekatan ini dalam pembelajaran IPS ada 4 macamnya. Ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau disebut teacher-centered approach. Lalu yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa disebut student-centered approach. Dan yang ketiga, pendekatan ekonomi pendidikan yang memandang anak sekolah sebagai investasi masa depan, sehingga kegiatan pembelajaran harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang terakhir, pendekatan agama, yaitu memandang kegiatan pembelajaran sebagai kegiatan ibadah, sehingga nilai-nilai keagamaan sangat berpengaruh pada semua proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran MI atau SD. Strategi pembelajaran IPS, MIS atau SD. Nah, strategi adalah konsep atau kerangka cara yang dipilih dalam proses mengajar untuk meningkatkan hasil dari yang sebelumnya. Di sini ada 6 strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, strategi pembelajaran ekspositoris ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Nah, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru, peserta didik tidak dituntut untuk menemukan materi itu sendiri. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, pada strategi ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Lalu, strategi pembelajaran kontekstual. Nah, strategi pembelajaran kontekstual ini bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran, konteks yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Lalu ada strategi pembelajaran inquiry. Nah, pada strategi pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Lalu strategi pembelajaran kooperatif. Nah, pada strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Lalu strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi pembelajaran afektif ini bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap, keterampilan, afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran MISD. Nah, metode sendiri merupakan cara yang dipilih pendidik untuk implementasi rencana yang telah disusun. Di sini ada macam-macam metode. Ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode simulasi, metode tanya jawab, metode drill, metode pemberian tugas, metode karya wisata, dan metode problem solving. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran IPS MISD. Di sini ada 4 teknik sebelumnya. Teknik merupakan cara implementasi metode secara lebih spesifik. Di sini ada teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok, teknik mendapat umpan balik, teknik pembinaan keakraban, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu. Nah, itulah tadi merupakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MISD. Mungkin cukup itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.